Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Hari ini seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan saya bahas untuk tugas fonetik yang, minggu lalu ya. Ya baik, kita mulai ya, sebentar. Baik, kita mulai langsung ke soal ya. Jadi yang pertama, bagian ilmu linguistik yang mempelajari alat ucap dan produksi bunyi ujaran, ini disebut fonetik ya, karena yang mempelajari alat ucap dan produksi bunyi ujaran itu adalah fonetik begitu. Sedangkan kalau fonologi, fonologi itu bisa fonemik dan fonetik. Kemudian, nah, jadi ini lalu berikutnya adalah contoh kajian fonologi terapan. Untuk contoh kajian fonologi terapan, ini ada penyusunan ejaan, kemudian terapi bicara, penyusunan ejaan, penentuan fonem. Kalau penentuan fonem ini bukan terapan, tetapi teoretis ya, gitu. Kemudian terapi bicara itu adalah terapan, gitu ya. Kemudian variasi fonologis itu juga teoretis. Nah, jadi berdasarkan ini maka yang merupakan terapan adalah penyusunan ejaan dan terapi wicara. Berikutnya bagian fonetik yang mempelajari gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan penutur. Kalau akustik itu berkaitan dengan gelombang bunyi, artikulatoris berkaitan dengan organ artikulatoris, auditoris berkaitan dengan reseptif ya, bagaimana bunyi diterima oleh telinga. Organis ini berkaitan dengan organ artikulatoris, begitu ya. Jadi metronik jelas bukan, maka ini adalah akustik. Berikutnya adalah pengertian International Phonetic Alphabet atau IPA. Itu adalah lambang fonetis ya, gitu ya. Kemudian tujuannya adalah memberikan semua bunyi bahasa di dunia, bukan memberikan huruf, begitu, bukan memberikan alfabet, bukan memberikan bunyi-bunyi bahasa tertentu, begitu. Jadi semua bunyi bahasa yang ada di dunia. Jadi ini adalah yang ini. Kemudian penulisan tentang intonasi ujaran. Penulisan tentang intonasi ujaran kata makian ya. Nah, kalau intonasi itu sudah jelas adalah akustik karena berkaitan dengan gelombang bunyi. Berikutnya adalah manfaat fonologi terapan dalam bidang pendidikan. Jadi ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, pembelajaran bunyi bahasa pada anak autis, pemerolehan bahasa pada anak usia dini, pembelajaran pengujaran bahasa asing itu untuk BIPA. Kemudian yang pembelajaran bunyi bahasa pada anak autis ini terapi wicara, kemudian pemerolehan bahasa pada anak usia dini juga terapi wicara, kemudian pemerolehan bahasa asing sebagai bahasa kedua, ini yang bidang pendidikan. Kalau pembelajaran bahasa pada anak usia 2 tahun itu berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Berikutnya adalah transkripsi fonetis yang tepat untuk pengujaran kata bunga. Kalau yang opsi pertama itu menggunakan huruf ya, begitu ya. Kemudian kalau opsi ketiga, U-nya tidak perlu U rendah. Kemudian kalau opsi keempat, A-nya ini adalah A, vokal belakang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, vokal untuk A itu adalah vokal depan. Sehingga yang benar adalah opsi yang kedua. Berikutnya penulisan secara grafemis.
Penulisan secara grafemis untuk bangga, ya. Ini, pengujarannya bangga, maka grafemisnya pasti ya ini, untuk grafemis dalam bahasa Indonesia ya. Nah ini, proses terjadinya bunyi atau produksi bunyi yang melibatkan getaran pita suara, ini sudah jelas fonasi. Kemudian kalau keluarnya udara dari paru-paru, sudah jelas juga ini pasti egresi. Kemudian bertemunya artikulator dengan daerah atau titik artikulasi untuk menghasilkan bunyi bahasa itu merupakan proses artikulasi. Berikutnya celah yang ada pada pita suara ini juga sudah jelas. Ini adalah glotis. Berikutnya bunyi bahasa yang dihasilkan ketika celah pada pita suara berada dalam posisi tertutup, maka ini juga sudah jelas ya, kalau terbuka akan menghasilkan kalau terbuka itu berarti tidak bersuara atau tidak menghasilkan bunyi bahasa. Kalau tertutup itu akan menghasilkan, bunyi bahasa yang tidak bersuara, tertutup. Oh, maaf, saya ulangi saudara. Terbuka itu akan menghasilkan bunyi bahasa yang tidak bersuara, tertutup menghasilkan bunyi bahasa bersuara, tertutup rapat itu akan menghasilkan bunyi glotal. Mohon maaf ya. Jadi ini bunyi bahasa yang dihasilkan ketika celah pada pita suara berada dalam posisi tertutup, itu berarti bunyi bersuara atau voice. Berikutnya, proses artikulasi akan menghasilkan bunyi. Nah, kalau proses fonasi akan menghasilkan bunyi bersuara dan tidak bersuara, oronasal akan menghasilkan bunyi oral dan nasal, proses artikulasi akan menghasilkan bunyi konsonan dan vokal. Nah, sekarang kita cermati ini ya, udara dikeluarkan dari paru-paru, kemudian, mmm, yang perlu dilihat ya, kalau ini sudah pasti egresi, kemudian ini posisi glotis tertutup, berarti dia voice, kemudian lidah bagian depan berarti apex, begitu, paling tinggi, tapi tidak menyentuh. Nah, kalau posisi paling tinggi tetapi tidak sampai menyentuh alveolum maupun gigi, ini berarti, bukan konsonan, pasti vokal, begitu ya. Udara keluar kita, cermati itu dugaannya adalah vokal. Udara keluar dari rongga mulut tanpa hambatan, berarti ini sudah jelas vokal, kemudian melalui tengah lidah. Nah, ini sudah diperkuat lagi ya, begitu. Kemudian kita lihat bibirnya adalah ditarik ke samping, berarti kiri kanan, maka itu sudah pasti I. Berarti jawabannya adalah I. Berikutnya, nah ini, ujung lidah diturunkan hingga posisi rendah, begitu, ulvula menutup rongga hidung, udara keluar melalui mulut, bagian atas bibir, nah ini kemungkinan vokal ini ya, karena tidak dikatakan ada hambatan. Bagian atas bibir ditarik ke atas dan bagian bibir ditarik ke bawah, ketika mengeluarkan udara dari rongga mulut, maka ini A ya. Karena untuk A, apeksnya diturunkan, A merupakan vokal rendah, begitu ya. Kemudian untuk mengujarkan A, posisi bibir itu ditarik ke atas dan ke bawah. Berikutnya adalah ini ya, ujung lidah diturunkan hingga posisi rendah, gitu ya. Berarti yang berperan apeks, kemudian ulvula menutup rongga hidung berarti oral, kemudian bagian atas bibir ditarik ke atas dan ke bawah, gitu ya. Nah, oh ini sama, berarti ini A. Ini sama dengan yang tadi saudara, berarti jawabannya A.
Berikutnya adalah nih, oh ini tadi sama lagi. Ini, oh yang tadi ya. Lanjut ya. Udara dikeluarkan dari paru-paru menuju pita suara, glotis terbuka berarti voiceless. Kemudian udara melalui rongga mulut dihambat oleh daun lidah berarti apex, menyentuh alveolum berarti apicoalveolar. Kemudian udara keluar secara bergeser berarti frikatif. Ya. Berarti frikatif apicoalveolar voiceless. Kita cari, oh yang ini ya, frikatif apicoalveolar. Oh itu bersuara. Yang tidak bersuara, oh ini daun lidah ya, dihambat oleh daun lidah berarti laminum. Berarti frikatif laminoalveolar. Tadi voiceless ya. Ya, posisi glotis terbuka berarti voiceless, berarti frikatif laminoalveolar tidak bersuara. Ini ya. Ini ya, daun lidah menyentuh alveolum berarti laminoalveolar. Kemudian ini adalah voiceless atau tidak bersuara. Kemudian ini adalah frikatif, bergeser. Berikutnya, udara dikeluarkan dari paru-paru, glotis tertutup berarti voice, kemudian dihambat lidah bagian tengah, medium, menyentuh palatum berarti mediopalatal, udara keluar bergeser berarti frikatif, frikatif mediopalatal voice. Nah ini, frikatif mediopalatal bersuara. Berikutnya, udara dikeluarkan dari paru-paru, sudah jelas nih ya. Glotis tertutup berarti voice, kemudian lidah bagian belakang, dorsum, menyentuh velum berarti dorsovelar, keluar dari samping kanan dan kiri berarti lateral. Ya, berarti lateral dorsovelar voice. Nah, ya ini ya, lateral dorsovelar. Karena lidah bagian belakang dorsum, kemudian menyentuh velum itu velar. Berarti dorsovelar. Berikutnya, produksi bunyi bahasa sentuhan retrofleks. Berarti tap retrofleks ya. Kita lihat satu-satu. Ini berarti kalau menggetarkan pita suara dengan kuat atau tidak, begitu tidak perlu terlalu diperhatikan ya saudara, karena yang diminta adalah tap retroflex begitu saja, tidak ada keterangan apakah voice or voiceless. Kemudian, nah ini, udara keluar melalui rongga hidung, berarti sudah jelas bukan ya. Karena kalau melalui rongga hidung itu adalah nasal. Lalu udara keluar dari paru-paru melalui glotis, kemudian udara dihambat oleh ujung lidah yang disentuhkan secara cepat di daerah belakang gusi. Nah, ini disentuhkan secara cepat maka itu tap atau sentuhan, di daerah belakang gusi itu retroflex begitu. Maka eh, sehingga udara dihambat sejenak lalu dikeluarkan melalui rongga mulut. Maka ini yang kedua ya. Tapi kita cermati juga yang lainnya. Yang ini dihambat oleh ujung lidah menyentuh gusi, berarti bukan ya. Karena ini gusi, berarti ini kan apex menyentuh alveolum, padahal yang dimintakan retroflex begitu. Kemudian bergeser, berarti frikatif begitu ya. Jadi ini bukan. Kemudian ini dihambat oleh lidah yang menyentuh langit keras, juga bukan. Karena langit keras itu palatum, setelahnya retroflex. Kemudian dihambat daun lidah yang menyentuh langit keras,
Diletupkan berarti plosif ya, berarti benar tadi ya, yang, kita tentukan tadi yang kedua gitu ya, karena ini disentuhkan secara cepat begitu ya, daerah belakang gusi. Baik, ini berikutnya, udara dikeluarkan dari paru-paru melalui pita suara. Posisi glotis tertutup berarti voice, setelah itu udara dihambat lidah bagian belakang dorsum, menyentuh langit lunak berarti dorsovelar, udara keluar dari rongga hidung nasal dorsovelar. Nah, nasal dorsovelar kalau ini bukan itu bilabial. Nah, ini nasal dorsovelar. Kalau ini bukan nasal ya, ini glotal, maka eng. Berikutnya dalam bahasa Indonesia contoh bunyi glotal. Ya, contoh bunyi glotal begitu ya. Ini ada saya, benda bukan, kemudian sahaya. Nah, ini yang sahaya ya, Saudara, karena heh itu termasuk bunyi glotal. Sedangkan kalau ini ini bukan bunyi glotal ya, dia bunyi ini alveolar, kemudian yeh itu juga begitu ya, yah itu palatal, kemudian beh itu labial, deh itu adalah bunyi dental, alveolar begitu ya. Itu juga alveolar, begitu keh itu bunyi velar, begitu. Jadi yang glotal itu ada di heh ini, pada kata sahaya. Berikutnya dalam bahasa Indonesia, contoh bunyi lateral. Yang termasuk lateral dalam bahasa Indonesia itu el. Maka kita cari yang ada el-nya. Nah, ini lama. Kemudian dalam berikutnya dalam bahasa Indonesia, contoh bunyi glottal stop. Glottal stop itu bunyi glottal ya. Eee, Berarti harus kita cari, ini kalau kita ujarkan kan coba, bapak, gubuk, ya, kemudian sebab, kemarin. Nah, yang ada bunyi glotalnya ada pada bapak. Pada akhir ya, glotal pada posisi final. Berikutnya dalam bahasa Indonesia, I, I tinggi cenderung diujarkan I rendah pada kata, nah kita ingat I rendah cenderung diujarkan, maksud saya I tinggi cenderung diujarkan I rendah pada silabel tertutup. Berarti tinggal lihat ini, yang ada silabel tertutupnya yang mana? Yaitu ada di butik dan ikat. Tetapi pada ikat ini vokalnya adalah A. Maka jawabannya adalah butik. Berikutnya, konsonan berikut yang merupakan konsonan alir atau konsonan likuida. Nah, ini adalah el dan er, begitu ya. Jadi el dan er itu merupakan konsonan alir, Saudara. Berikutnya konsonan berikut yang merupakan konsonan getar. Berarti cara artikulasinya dengan getar ya. Nah, ini adalah er dan or. Berikutnya, organ yang berfungsi sebagai titik artikulasi. Nah, titik artikulasi berarti artikulator pasif ya, atau yang tidak bergerak. Nah, berarti tinggal kita lihat yang tidak bergerak yang mana. Yang tidak bergerak adalah ya ini alveolum begitu, gusi. Kalau yang lainnya kan masih yang lainnya bisa bergerak ya, ulvula, labi bawah, dorsum, lidah itu bisa bergerak. Berikutnya bunyi yang dihasilkan berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ini. Ini kita lihat labium bawah menyentuh dentum, berarti ini labiodental, gitu ya. Nah, karena ada sentuhan sudah pasti ini konsonan, begitu ya. Karena udaranya dihambat melalui persentuhan artikulator aktif dengan artikulator pasif. Maka ini adalah labiodental. Kita cari yang labiodental. Nah, ini ada ya.
Jadi kalau ada gambar begini tinggal dilihat aja persentuhannya di mana. Berikutnya, nah ya ini pertanyaannya apa? Mohon maaf saudara sebentar ya. Cermati gambar berikut, bunyi yang dihasilkan pada gambar berikut adalah, nah ini pertanyaannya sama dengan sebelumnya. Nah ini berarti labium bawah bertemu dengan labium atas atau menyentuh labium atas sehingga udara dihambat. Udara dihambat tapi kemudian udara dikeluarkan melalui hidung. Kalau dikeluarkan melalui hidung itu nasal, persentuhan ini bibir bawah dengan bibir atas itu berarti bilabial, berarti nasal bilabial. Adakah di jawabannya nasal bilabial? Nah, ini ada. Nasal bilabial. Berikutnya perbedaan bunyi ge dan ke. Ya, ini saudara ya, ge dan ke itu sama-sama melibatkan dorsum dan velum. Jadi ge dan ke sama-sama dorsovelar, kemudian sama-sama plosif, bedanya ada di proses fonasi. Kalau di proses fonasi berarti ini berkaitan dengan posisi glotis. Geh itu glotisnya tertutup, sedangkan keh glotisnya terbuka. Berikutnya perbedaan bunyi en dan eng. Nah, en dan eng itu sama-sama nasal. Kalau sama-sama nasal sudah pasti di proses fonasinya sama ya. Maka glotisnya pasti tertutup karena mereka voice. Sehingga perbedaannya pasti ada di artikulasinya. Berarti, nah ini di artikulator dan daerah artikulasi. Nah, ini pada gambar vokal yang dihasilkan. Nah, ini berarti vokal bundar ya. Kalau vokal bundar itu berarti O dan U. Maka kita cari yang ada O dan U. Oh, ini ada buruk, ada toko, begitu. Sekarang kita perhatikan lagi bibirnya. Nah, ini kita lihat ya, bundarnya ini lebih besar, begitu. Kalau U itu ini kan lebih sempit ya, untuk bundarnya ini ya. Maka ini O, sehingga jawabannya adalah toko, gitu ya. Kemudian, nah ini yang U. Kalau yang ini U. Oh, tapi pertanyaannya beda. Berdasarkan gambar berikut, bunyi yang dihasilkan, U itu merupakan vokal belakang dan vokal tinggi sehingga, nah ini vokal belakang tinggi. Kan jawabannya itu. Vokal belakang tinggi. Ini ya. Kemudian vokal yang dihasilkan oleh lidah bagian belakang. Lidah bagian belakang itu O dan U dengan posisi madya. Posisi madya itu tengah ya. Kalau U kan tinggi ya posisinya, maka sudah pasti U. Kemudian hal yang dilibatkan dalam produksi vokal. Nah, yang dalam produksi vokal itu adalah bagian lidah, posisi lidah ini berarti sama dengan eh, ketinggian lidah ya, saudara. Bagian lidah, posisi bibir, bukan posisi bibir ya, bentuk bibir begitu. Nah, ini posisi lidah, bagian lidah dan bentuk bibir berarti yang ini. Panjang lidah tidak berpengaruh ya. Lagi pula tidak terlalu berbeda begitu kan, tidak ada orang yang lidahnya panjang banget gitu kan, nggak ada juga gitu ya. Nah, berikutnya ini apa ya? Hal yang harus dilakukan ketika menghasilkan bunyi vokal A. Vokal A itu merupakan vokal depan rendah, maka lidah harus diturunkan karena rendah ya. Nah, ini menaikkan jelas tidak mungkin nih merendahkan lidah bagian depan ya, ini ya.
Kalau yang ini merendahkan lidah bagian belakang itu tidak, karena A itu adalah vokal depan. Maka jawabannya itu. Kemudian bunyi vokal berikut yang pada struktur, oh, ini ya, sebentar sebentar sebentar. Iya iya. Bunyi vokal berikut yang berada pada struktur tertutup. Nah, kita ingat kalau struktur tertutup itu berarti bagian lidah dinaikkan ya hingga posisi tertinggi tetapi tidak sampai menyentuh ya. Maka sudah pasti itu adalah vokal tinggi. Nah, sekarang yang vokal tinggi adalah I dan U. Ini A tidak mungkin karena A itu adalah vokal rendah. Nah ya, berarti ini ya, I dan U. Ini belum buka kunci jawaban. Oke oke. Nih ya, I dan U. Berikutnya, dalam deretan kata berikut, baik siapa, sauh, lampau, suara, geyser, dan bias yang diujarkan sebagai diftong dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk menentukan diftong ya saudara berarti kan, pengujaran ya, didasarkan pada pengujarannya. Nah, sekarang kita, lihat pada kata-kata ini bagaimana mengujarkannya. Mengujarkan untuk baik itu tidak mungkin baik, begitu ya, tapi baik. Siapa juga bukan syah, begitu, tetapi siapa. Sauh juga bukan sauh, tetapi sauh, begitu ya. Jadi 3 ini pasti bukan diftong karena baik, siapa, sauh. Nah, yang ini lampau. Nah, ini ada diftongnya di belakang karena bukan diujarkan lampau, tetapi lampau. Nah, kalau suara tidak ada diftong karena diujarkan suara. Geyser ini ada diftong karena diujarkan geyser begitu ya, bukan geyser, tapi geyser. Dan bias, bias ini juga diujarkan bias gitu ya. Dan ini ada dalam silabel yang berbeda antara I dan A. Maka yang diftong adalah lampau dan geyser. Kita cari adakah? Ya, ada di sini ya, geyser dan lampau. Diftong yang terbentuk dari perubahan vokal depan rendah ke vokal depan tinggi. Nah, sekarang kita lihat ya saudara, vokal depan rendah ke vokal depan tinggi. Berarti ini diftong naik ya. Sekarang kita cari yang vokal depan rendah apa, begitu. Vokal depan rendah kan A ya, maka ini A. Nah, ini berarti antara ini dan ini. Ya, berarti 1, 2 ini ya. Kalau ini kan tidak mungkin karena diawali dengan tinggi. Vokal maksud saya vokal depan tinggi. Ini yang diminta adalah vokal depan rendah ke vokal depan tinggi. Nah, berarti jawabannya ini karena I adalah vokal depan tinggi, sedangkan kalau yang ini adalah vokal belakang tinggi untuk U ya. Kemudian kata berikut yang memiliki diftong yang dihasilkan dari perubahan vokal vokal depan madya ke vokal depan tinggi. Vokal depan itu kan I, E, A ya. Nah, yang tinggi itu I, yang vokal depan madya itu berarti E. Ke vokal depan tinggi, berarti E ke I, ya, vokal depan tinggi kan I ya. Nah, berarti ya, ada pada kata geyser. Karena kalau saudara ini berarti depan rendah ke belakang tinggi. Ini depan rendah ke depan tinggi, yang diminta kan depan madya atau depan, sedang atau tengah ya, gitu. Jadi ini jawabannya adalah geyser. Berikutnya, kata berikut yang oh ini sudah ya, sudah. Terima kasih. Oh, beda. Baik baik. Berikutnya yang ini. Kata berikut yang memiliki diftong yang dihasilkan dari perubahan vokal belakang madya. Nah, vokal belakang madya itu berarti O kan? Atau O. Ke vokal depan tinggi berarti I. Berarti diftongnya adalah OI.
Maka kita cari geser tidak, saudara tidak, rantai juga tidak. Nah, ini amboi. Ya, kita baca lagi ini ya. Perubahan vokal belakang madya o atau o ke vokal depan tinggi i, maka oi. Maka jawabannya adalah amboi. Berikutnya, berdasarkan data berikut, perubahan posisi lidah dari belakang tinggi ke depan madya terdapat pada pengujaran data. Nih ya, perubahan posisi lidah dari belakang tinggi. Belakang tinggi itu berarti U, kemudian ke depan madya itu berarti E. Berarti kita cari yang UE atau UE ya. Nah, ini datanya ada UE, kalau ada lengkung atas berarti dia diftong, ini bukan hau, ini berarti tinggi, depan tinggi ke pusat, ini juga begitu, ini belakang tinggi ke depan rendah. Maka yang nomor satu. Nah, itu ada itu jawabannya nomor satu. Nih ya. Berikutnya, berdasarkan data berikut, diftong memusat terdapat pada kata. Nah, jadi kalau diftong memusat itu adalah diftong yang apa itu arahnya ke vokal pusat. Jadi ke e ya, Saudara. Nah, kita lihat ini ya, kalau ini kan ke e. Dari u ke e, a ke o, kan bukan ke e ya. Nah, ini yang baru ke i ke e dan i ke e, begitu. Maka ada di data 3 dan 4. Nah, di sini. Ya, baik, sudah selesai. Ya, ini bahasan tugas fonetik ya, Saudara. Semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan bahan untuk belajar. Tidak terlalu sulit kan ya? Nah, baik, terima kasih. Selamat belajar, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.